Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabaragan. Puncak Hari Pers Nasional 2025 yang diselenggarakan di Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru berlangsung sangat meriah. Besokan Minggu 9 Februari 2025, puncak acara yang diawali dengan kemunculan sejumlah penari membawa properti lanjung khas Kalimantan Selatan ini memukau Ketua PWI Provinsi, Kabupaten, Kota dari ujung barat Aceh sampai Papua Selatan. Puncak Hari Pers Nasional 2025 yang diselenggarakan di Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru berlangsung sangat meriah besokan Minggu 9 Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, diwakili Menteri Kebudayaan Fadlizon, Pangdam 6 Mulawarman Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yuda Hermawan, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat Anton Carlian, Ketua Umum PWI Pusat Hendri CH Bangun, Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmi. Puncak acara yang diawali dengan kemunculan sejumlah penari yang membawa properti lanjung khas Kalimantan Selatan. Tarian ini pun memukau Ketua PWI Provinsi, Kabupaten, wan Kota dari ujung barat Aceh sampai Papua Selatan. Tari limpuar yang dipersembahkan oleh Sanggar Kesenian Nuansa mengisahkan hasil gotong royong warga pedalaman Meratus dalam bercocok tanam dari menanam bani hingga panen dengan membawa lanjung atau bakul. Ketua Umum PWI Pusat Hendri CH Bangun dalam sambutannya menyatakan PWI ingin kembali ke jati diri untuk aktif menjaga kedaulatan bangsa. PWI Merah Putih wan NKRI harga mati. Pers harus menjaga kedaulatan bangsa merupakan warisan yang diturunkan para pendahulu berdasarkan keputusan Kongres PWI pertama 9 Februari 1946 di Solo. Salah satunya adalah mendukung program ketahanan pangan yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto. Hendri CH Bangun menyatakan jurnalis lahir kada hanya bicara jurnalistik di atas meja, akan tetapi menjaga kedaulatan bangsa nang ujungnya kemandirian khususnya dari impor pangan. Jadi di tengah-tengah suasana revolusi kemerdekaan, para pendiri PWI itu rapat tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Keputusan nomor 1 Kongres PWI 9 Februari 1946 adalah wartawan berkewajiban menjaga kedaulatan bangsa. Ya. Itulah mengapa di dalam tema kita pada tahun ini, masalah kedaulatan bangsa ini juga ada benang merahnya, masih relevan. Karena kalau kita ketahui, program andalan Presiden Prabowo Subianto adalah ketahanan pangan, nanti yang kaitannya dengan independensi, berdikari yang berujung pada kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Jadi PWI mengambil tema itu bersama komponen pers lainnya untuk menyatakan bahwa kami siap mengawal program yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Sarifuddin menyatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung pers bertanggung jawab wan kegiatan HPN wan Porwarnas. Di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami berkomitmen untuk terus mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab, termasuk dukungan terhadap berbagai agenda yang diselenggarakan oleh PWI seperti pelaksanaan HPN tahun 2025 ini. Selain itu, KHSL 2 kali menyelenggarakan agar Porwarnas bisa dilaksanakan, yaitu Porwarnas tahun 2024 dan Porwarnas 2013.
Bahkan Pemprov Kalimantan Selatan selalu mendukung pembiayaan untuk pelaksanaan uji kompetensi wartawan di Kalimantan Selatan. Bukti statistik juga menunjukkan keberhasilan Kalimantan Selatan meraih peringkat pertama dalam indeks kemerdekaan pers dengan skor 80,81. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diwakili Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan peran pers sangat penting dalam kehidupan karena pers penjaga memori kolektif bangsa. Pers nang baik adalah pers nang mengajar wan mendidik kada hanya mengabarkan. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan pers yang baik adalah yang mengajar dan mendidik, bukan hanya mengabarkan. Dan melalui kutipan ini saya mengajak rekan-rekan merenungkan kembali peran pers sebagai penjaga peradaban dan kebudayaan bangsa, sebagai penulis narasi kebangsaan, pengawal demokrasi, dan penjaga ketahanan sosial. Dalam konteks hari ini, pers juga memiliki peran strategis dalam mengawal ketahanan pangan sebagai bagian dari kemandirian bangsa. Tema ini menegaskan bahwa pers tak hanya berperan dalam mengabarkan, tapi juga mengawal kebijakan, membangun kesadaran masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor-sektor vital, termasuk sektor pangan. Tanpa pers yang berkualitas, kebijakan pangan bisa kehilangan transparansi. Tanpa jurnalisme berbasis data, masyarakat bisa terjebak dalam disinformasi. Dan tanpa narasi yang kuat, kearifan pangan lokal bisa terkikis oleh globalisasi. Setelah memberi sambutan, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendapat buku Bumi Lambung Mangkurat yang diserahkan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Sarifuddin. Sedangkan Menteri Kebudayaan Fadlizon pun memberikan buku tentang pewayangan kepada tuan rumah Kalimantan Selatan. MSC. Selain itu juga, Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia oleh PLH Sekda Provinsi Kalimantan Selatan. Buku berjudul Pesona Wayang. Baik, terima kasih.